Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal mengadakan semacam kelas Master Alkitabiah untuk ngebahas topik yang super relevan, tapi jujur aja sering banget kita hindari. Kita bakal ngebongkar habis soal permusuhan dan kebencian. Kalau kamu pernah mikir, kenapa sih kok perpecahan itu kayaknya gampang banget terjadi? Atau gimana ya caranya mutusin rantai kebencian di hati? Nah, kamu ada di tempat yang tepat. Kita bakal bedah teks-teks kuno ini dan cari tahu gimana prakteknya buat hidup kita sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Buat gambarannya, ini 5 hal yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita pahami dulu apa itu kata Yunani ektra. Terus kita telusuri akar sejarah permusuhan, gimana salib menghancurkan tembok, pandangan dari para bapak gereja, dan terakhir, 5 langkah praktis pemulihan. Oke, kita mulai dari yang pertama, memahami kata Yunani ekstra. Jadi gini, kata yang jadi akar dari semua masalah kita ini adalah ekstra, yang diambil dari kata dasar ektros. Menurut Webauer, ini bukan cuma sekedar perasaan sebal atau nggak suka yang numpang lewat gitu aja loh. Bukan, ini tuh sebuah keadaan permusuhan yang sangat aktif. Bayangin aja, orang yang lagi dipenuhi ekstra ini nggak cuma ngerasa terganggu, tapi secara sadar memosisikan orang lain sebagai musuh, terus pelan-pelan nyusun batu bata buat ngebangun tembok pemisah. Benar-benar kayak ngerancang sebuah arsitektur kebencian. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya di Lukas 23 ayat 12. Di situ diceritain soal Herodes dan Pilatus. Ditulis kalau sebelum hari itu, mereka berdua ini bermusuhan, alias berada dalam keadaan ihtra satu sama lain. Ini ilustrasi yang pas banget buat nunjukin kalau permusuhan politik yang nyata, yang dampaknya ngeri ke banyak orang, itu emang beneran ada. Mereka berdua ini tokoh sungguhan yang secara aktif saling ngebangun tembok kebencian. Tapi ternyata masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar urusan politik manusia. Kalau kita baca di Roma 8 dan Yakobus 4, kata ekstra ini dipakai buat ngegambarin hubungan manusia yang belum ditebus dengan penciptanya. Ini cukup bikin merinding sih. Artinya permusuhan ini nggak cuma secara horizontal menyamping ke sesama manusia, tapi juga narik garis vertikal ke atas sebagai bentuk pemberontakan aktif kita terhadap Tuhan. Lanjut ya, kita masuk ke bagian kedua. Kita cari tahu dari mana sih akar sejarah permusuhan ini? Permusuhan itu sebenarnya sama sekali bukan bawaan lahir manusia loh. Waktu awal penciptaan, semuanya itu harmoni, damai banget. Tapi begitu dosa masuk di Kejadian 3, wah tembok pemisah langsung otomatis terbangun. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Tiba-tiba semua orang sibuk membela diri sendiri. Dan yang paling tragis, cuma selang 1 generasi aja di Kejadian 4, sikap hati ekstra dari Kain ke Habel ini berujung pada pembunuhan pertama di sejarah manusia. Permusuhan di dalam hati ternyata bisa melahirkan kehancuran fisik yang luar biasa nyata. Nah, ini dia poin krusialnya. Ada satu persamaan spiritual yang lumayan bikin kaget dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Di sini, Yohanes tuh kayak nggak ngasih ruang buat kompromi sama sekali. Dia bilang, kalau kita nyimpen kebencian di hati, secara spiritual itu bobotnya sama persis dengan ngebunuh orang. Kalau ekstra itu adalah benihnya, pembunuhan itu adalah buahnya. Jadi di mata Tuhan, nyimpen permusuhan itu ya sama mematikannya. Dan Yesus sendiri juga ngegesin hal ini waktu khotbah di bukit. Dia malah naikin standarnya. Dulu orang mikir, selama gue nggak ngebunuh secara fisik, gue bakal aman-aman aja. Tapi Yesus bilang, nggak gitu loh. Kemarahan, makian, dan hinaan yang keluar dari hati yang penuh permusuhan, itu udah cukup bikin seseorang kena penghakiman. Karena akar dosanya itu ada di dalam sikap hati kita, bukan sekedar di tindakan luarnya aja. Sekarang, mari kita lihat solusinya di bagian ketiga, salib menghancurkan tembok. Coba deh perhatiin pilihan kata Paulus di Efesus pasal 2 ini, menarik banget. Dia lagi ngomongin soal mendamaikan kelompok-kelompok yang saling berseteru. Terus dia bilang, apa sih yang dihancurkan sama salib Kristus? Jawabannya, tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di bahasa aslinya, tebak kata apa yang dipakai? Betul, ekstra. Jadi darah Kristus itu dicurahkan secara spesifik buat ngebongkar batu bata permusuhan yang selama ini capek-capek kita susun. Salib itu literally jadi alat penghancur utama buat si ekstra ini. Ibaratnya ini adalah 2 sisi berlawanan dalam hidup kekristenan. Di satu sisi, kita punya agape, kasih yang benar-benar aktif nyari kebaikan tertinggi buat orang lain, dan gak ngasih celah sedikit pun buat kepahitan. Di sisi sebaliknya, ada ekstra yang justru sibuk bangun tembok, ngeluarin pedang, dan ngelihat orang-orang sebagai musuh. Kita nggak mungkin bisa numbuhin dua-duanya di lahan hati yang sama. Hidup dalam roh berarti kita harus berani nurunin batu bata tembok permusuhan itu dan milih buat hidup di dalam agape. Oke, di bagian keempat ini, mari kita dengerin apa aja pandangan dari para bapak gereja.
Ada kutipan yang brilian banget dari Yohanes Chrysostomus yang hidup di abad keempat. Dia punya wawasan psikologis yang tajam banget soal ini. Dia sadar kalau permusuhan itu pada dasarnya adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Gini logikanya, pas kamu lagi benci sama seseorang, kamu ngerasa lagi nyerang musuhmu kan? Padahal aslinya, kamu tuh lagi ngebiarin racun kepahitan itu pelan-pelan ngancurin jiwamu sendiri dari dalam keluar. Terus kita dengerin argumen dari Agustinus. Dia ngasih poin teologis yang super kokoh. Sesimpel ini tapi ngena banget. Karena setiap orang itu diciptakan menurut gambar Allah, kamu nggak bakal bisa ngebenci manusia tanpa ikut ngehina Tuhan yang udah nyiptain manusia itu. Membenci sesama kita, itu sama aja kayak ngehina Sang Pencipta secara langsung. Dan ini ada konsekuensi super praktis dari Gregorius Agung yang lumayan bikin kita ketampar. Kalau kita masih punya permusuhan di hati, doa kita bakal cacat. Maksudnya, gimana kita berani nyebut Tuhan sebagai Bapa kami, kalau di saat yang sama kita nolak buat ngakuin orang yang kita benci itu sebagai anak dari Bapa yang sama? Permusuhan itu beneran nutup total jalur komunikasi kita sama Tuhan. Biar makin relevan sama zaman sekarang, ada peringatan keras dari teolog John Stott. Kadang kita tuh suka mikir, wah, karena pemahaman teologis dia beda dan ngaco, kayaknya gue sah-sah aja deh ngebenci dia secara pribadi. Tapi Stott bilang, nggak akan pernah sah. Bahkan perbedaan doktrin yang paling tajam sekalipun, nggak pernah ngasih kita izin buat mempraktikkan ekstra atau permusuhan pribadi. Nggak ada alasan buat itu. Terakhir, kita sampai di bagian kelima. 5 langkah menuju pemulihan. Sekarang saya mau nanya langsung ke kamu nih. Iya, kamu yang lagi nyimak sesi ini. Ngelihat betapa merusaknya efek dari permusuhan, gimana sih caranya, secara praktis, kita nyabut masalah ini sampai ke akar-akarnya dari rutinitas hidup kita? Yuk kita cek solusinya. Ini dia 5 langkah taktis yang bisa langsung kita praktekin. Pertama, stop cari alasan. Akui kalau permusuhan itu murni sebuah dosa, bukan cuma, ya karakter gue mengkeras gini. Kedua, bertobat dan minta Tuhan cabut dosa itu, karena jujur aja kita nggak akan kuat ngeberesinnya sendirian. Ketiga, usahain rekonsiliasi atau berdamai secepat mungkin. Keempat, nah ini senjata yang paling ampuh. Doain orang yang kamu anggap musuh itu dengan tulus. Susah banget loh buat terus ngebenci seseorang kalau kamu rajin minta Tuhan memberkati hidup mereka. Dan yang kelima, selalu ingat, Kristus menganggap mereka berharga, sampai-sampai dia rela mati buat mereka juga. Sebagai rangkuman, saya mau nutup dengan membagikan ayat dari Efesus 4 ini. Rasanya pas banget sama semua yang udah kita bahas hari ini. Ini adalah wujud nyata gimana caranya ngeganti ekstra jadi agape. Buang semua kepahitan, kemarahan, dan fitnah, lalu ganti semuanya itu dengan keramahan dan kasih mesra. Ini adalah sebuah pertukaran radikal yang cuma bisa kita lakukan karena Kristus udah lebih dulu ngampunin kita. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih, buat jadi bahan renungan kamu. Coba jujur sama diri sendiri. Apakah diam-diam kamu lagi aktif nyusun batu bata dan ngebangun ulang tembok-tembok permusuhan yang sebenarnya udah susah payah dihancurin sama darah Kristus? Udahan yuk bangun temboknya, udah waktunya kita mulai bangun jembatan. Terima kasih banyak udah belajar bareng di sesi Explainer hari ini. Teruslah bertumbuh dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.